Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Yehezkiel 17 ayat 19 sampai 24. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, demi aku yang hidup, aku pasti menimpakan atas kepalanya sumpahnya kepadaku, yang dipandangnya ringan dan perjanjiannya di hadapanku, yang diingkarinya. Aku akan memasang jaringku untuk menangkap dia dan di dalam perangkapku ia akan terjebak. Aku akan membawa dia ke Babel dan di sana aku akan berperkara dengan dia, karena ia berubah setia terhadap aku. Dan semua tentara pilihannya akan tewas dimakan pedang dan yang terluput akan dihamburkan ke semua mata angin. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, yang mengatakannya. Beginilah firman Tuhan Allah, aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda, dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan yang berbulu bersayap tinggal di bawahnya, mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering bertaruh kembali. Aku, Tuhan, yang mengatakannya dan akan membuatnya. Yehezkiel 17 ayat 19 sampai 24. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, aku, Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Menyerahkan Kendali kepada Allah, ditulis oleh Karen Pimpo. Bayangkan pohon ek megah yang cukup kecil untuk ditempatkan di atas meja dapur. Itulah bonsai, pohon hias yang cantik. Versi mini dari pohonnya yang dapat Anda temukan di alam. Tidak ada perbedaan genetik antara bonsai sebagai hiasan dan pohon ukuran besarnya.
Ukuran bonsai hias tetap kecil, karena batang dan akarnya sengaja dipangkas dan ditempatkan dalam pot kecil untuk menghambat pertumbuhan. Selain menjadi pajangan yang indah, bonsai juga menggambarkan kuasa dari kendali. Memang benar kita dapat memanipulasi pertumbuhannya karena pohon tersebut merespons lingkungan sekitarnya. Tetapi pada akhirnya, Allah sajalah yang menumbuhkan segala sesuatu. Allah berbicara kepada Nabi Yehezkiel demikian, "Aku, Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah." Anda dapat melihat ayat renungan kita yang tertulis di dalam kitab Yehezkiel 17 ayat 24. Allah memberi pertanda kejadian-kejadian di masa depan ketika Dia akan mencabut bangsa Israel dengan mengizinkan bangsa Babel menyerbu mereka. Namun, kelak Allah akan menanam pohon baru di Israel yang akan berbuah, dengan segala macam burung bernaung di bawah cabang-cabangnya. Allah menyatakan, bagaimanapun bergejolaknya masa yang akan datang, Dia masih memegang kendali. Dunia mendesak kita untuk berusaha mengendalikan keadaan kita dengan cara manipulasi dan kerja keras kita sendiri. Namun, damai sejahtera dan pertumbuhan sejati akan didapat ketika kita menyerahkan kendali kita kepada satu-satunya pribadi yang dapat menumbuhkan pohon-pohon. Dari ayat renungan kita yang tertulis, "Aku, Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah." Dari ayat itu kita dapat melihat bahwa setiap kendali itu berada dalam kepemimpinan Tuhan dan kita manusia harus memahami keinginan Tuhan karena Tuhan dapat mengubah kendalinya tanpa aturan yang membatasinya. Tuhan menetapkan hukum alam yang akan terjadi sebagaimana mestinya dan tak ada yang mampu menghentikan dan merubah hukum alam itu. Namun Tuhan atas kemauannya mampu merubah hukum alam atau bahkan mengintervensi hukum yang Dia buat sendiri. Tuhan ingin lihat penyerahan diri kita sebagai Kristen yang sesungguhnya. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Bagaimana Anda pernah tergoda untuk berusaha mengendalikan keadaan hidup Anda sendiri? Bagaimana damai sejahtera dapat kita alami saat kita menyerahkan kendali kepada Allah? Hal ini patut kamu ketahui. Babel yang perkasa telah menyerang Yehuda dan mengepung Yerusalem pada tahun 605 sampai 597 sebelum Masehi. Mereka telah mengirim para anggota keluarga kerajaan, bangsawan, dan para pembesar Yahudi ke dalam pembuangan. Lihat di 2 Raja-Raja 24 ayat 10-16, termasuk Nabi Yehezkiel, seorang imam, Yehezkiel 1. Ayat 1-3, dari Babel, pada tahun 593 sebelum Masehi. Yehezkiel melayani orang-orang Yahudi yang sudah di dalam pembuangan dan juga mereka yang masih tinggal di Yehuda. Ia memohon kaum sebangsanya untuk bertobat dan berpaling kepada Allah, dan memperingatkan apabila mereka terus melakukan perbuatan dosa, Yerusalem akan dihancurkan dan bangsanya akan diasingkan. Namun, orang Yahudi tetap tidak mau bertobat, dan hanya berpura-pura ingin mengikuti Allah. Dalam waktu 7 tahun, 586 sebelum Masehi, Yerusalem musnah terbakar habis dan seluruh bangsa diangkut ke dalam pembuangan.
2 Raja-Raja 24 ayat 18 dan pasal 25 ayat 21, seperti yang dinubuatkan oleh Yehezkiel. Yehezkiel 12 ayat 10-16. Mari saya bacakan isinya, dan semua yang di sekitarnya, para pembantunya dan bala tentaranya, akan kuhamburkan ke semua mata angin, dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku menyerahkan mereka di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan mereka ke semua negeri. Tetapi aku akan meninggalkan sedikit dari mereka yang luput dari pedang, dari kelaparan dan dari sampar, supaya mereka menceritakan segala perbuatan-perbuatan mereka yang keji di antara bangsa-bangsa, di mana mereka datang, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Yehezkiel 12 ayat 10 sampai dengan ayat 16. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.